self-hatred atau self-hate. Benci pada diri sendiri. Ini yang seperti ini kelihatannya belakangan banyak. Apalagi anak-anak muda, banyak yang stres, banyak yang depresi, banyak yang galau, kecewa dengan dirinya sendiri, benci dengan dirinya sendiri. Banyak yang sudut pandangnya tentang dirinya sendiri selalu negatif. Nah, malam hari ini kita obrak-abrik itu ya. Seperti apa sih mentalitas yang benci diri ini? Jadi, lama-lama kalian tidak sadar, yang paling kalian benci di dunia ini ternyata dirimu sendiri. Saking seringnya kamu membenci dirimu yang tidak cocok dengan ideal yang kalian tetapkan. Atau yang nomor 2 itu, ini sering di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita. Malam hari ini temanya kebencian. Tapi kebencian bukan kebencian secara umum ya, ketika kita membenci yang di luar diri. Jadi istilahnya kalau dalam dunia psikologis self-hatred atau self-hate. Benci pada diri sendiri. Ini yang seperti ini kelihatannya belakangan banyak. Apalagi anak-anak muda, banyak yang stres, banyak yang depresi, banyak yang galau, kecewa dengan dirinya sendiri, benci dengan dirinya sendiri. Banyak yang sudut pandangnya tentang dirinya sendiri selalu negatif. Nah, malam hari ini kita obrak-abrik itu ya. Seperti apa sih mentalitas yang benci diri ini? Baik, bismillah. Kita mulai saja biar tidak panjang-panjang pengantarnya. Ini melanjutkan kemarin. Ada quotes menarik. Self-hatred is worse than loneliness. Kebencian pada diri sendiri itu lebih buruk daripada kesepian. Kalau masih kesepian saja mending. Tapi kalau sudah benci dengan diri sendiri, wong diri sendiri kita itu kan kendaraan kita, wadah kita. Kok kita benci? Itu katanya John Irving, itu lebih buruk daripada sekedar orang yang kesepian. Kemarin kan kita definisikan kesepian itu sebagai sesuatu yang negatif. Itu pun masih mending daripada orang yang tidak suka dengan dirinya sendiri. Wong benci dengan orang lain yang di luar diri saja efeknya besar untuk hidup kita, apalagi benci dengan diri kita sendiri. Ya sebabnya nanti banyak. Tapi yang jelas ini yang harus kita waspadai. Ini membuat hidup tidak bahagia, membuat orang tidak bersyukur, membuat pokoknya kita kecewa dengan hidup kita. Baik, yo biasanya orang seperti ini, orang yang membenci dirinya itu yo sulit tersenyum, sumpek hidupnya. Antara ideal yang dia impikan dengan kenyataan dirinya itu berjarak. Mungkin kalian ingin jadi ini, jadi itu, tapi kok kenyataannya masih gini-gini saja. Itu kalian gelisah. Mungkin pernah saya ceritakan ya, beberapa kali ada teman yang rajin ikut ngaji itu gelisah karena
Ilmunya sekarang banyak, ngerti macam-macam yang ideal-ideal, tapi dirinya tidak berubah. Pak, saya itu ikut ngaji sudah puluhan, bahkan mungkin ratusan sesi. Saya generasi awal ngaji, Pak. Tapi kok saya gini-gini aja ya, Pak. Nggak ngefek ya, Pak. Ya kalau pas wayai ngaji sih rasanya pengen tobat-tobat, pengen wosil. Tapi kok ya begitu keluar dari masjid ya balik asalin. Nah. Gimana sih Pak saya itu, Pak? Saya benci dengan diri saya, self-hatred. Benci dengan dirinya, merasa tidak berkembang. Ya biasanya kayak gitu kan, terus tak jawab untuk membesarkan hatinya saja bahwa enggak, sampean itu sudah berkembang lebih baik dibandingkan dulu. Dulu males ngaji, sekarang rajin ngaji. Itu kan sudah naik kelas sedikit. Dulu ngaji enggak paham-paham. Buktinya apa? Dulu enggak paham, dulu enggak gelisah. Orang tidak paham itu kan tidak bisa gelisah, wong tidak paham. Kegelisahannya ya hanya ketidakpahaman itu. Kebencianmu pada dirimu kan begitu kamu paham terus sadar, oh ternyata standarku masih di level bawah ya, ternyata ilmuku tidak ada yang hidup selama ini. Itu kamu lumayan sebenarnya sudah naik kelas itu. Jadi bahwa masih belum bisa dihidupkan semuanya ya wajar. Wong segalanya butuh proses. Pelan-pelan. Nah, ini yang sering digelisahkan teman-teman muda. Antara ideal yang ada di kepalanya dengan kenyataan yang dihadapinya tidak sama. Kalau itu tentang dirinya, terus dia jadi benci dengan dirinya. Aku itu loh, wong cuma ndak punya duit aja kok jadi segelisah ini. Padahal katanya kemarin zuhud, katanya kemarin uzlah. Wah, kayak opo tuh aku itu. Itu kita idealmu berjarak dengan kenyataan dirimu. Kayak wong kemarin sudah janji ndak banyak-banyak lagi buka medsos, tapi kok yo gatel pengen buka medsos. Begitu kamu buka terus nyesel sendiri, terus kamu marahi sendiri dirimu. Ini self-hatred. Baik, nanti kita lihat ya. Dunia self-hatred, kebencian pada diri ini mungkin kelihatannya sepele. Tapi kalau tambah lama, tambah kronis, apalagi terus jadi akut, bisa membahayakan dirimu. Tambah benci itu ya tambah merusak hidupmu. Yang jelas orang yang benci dirinya merasa dirinya rendah. Low self-esteem. Kebanggaan dirinya anjlok sudah. Dia jadi tidak pede. Mau apa-apa, wah nanti kalau keliru wong saya itu, kalau begini-begini tidak bisa. Mau ini, mau itu terhalang. Itu namanya low self-esteem. Kebanggaan dirinya rendah. Yang kedua, self-deprecation. Self-deprecation itu mengecil-ngecilkan dirinya. Sebenarnya bisa sih ngaji dikit-dikit, tapi halah kemampuan ngaji saya itu rendah, Pak. Sebenarnya sudah bisa sih ngomong di depan umum sedikit-sedikit, kamu merasa, halah tidak ada apa-apanya, Pak. Jadi kamu punya kemampuan mungkin, punya keahlian, mungkin punya keistimewaan 1-2, tapi kamu anggap dirimu itu tidak ada apa-apanya. Jadi kamu merasa pokoknya kecil saja, kamu merasa tidak pantas saja, kamu merasa tidak layak saja, itu self-deprecation. Jadi kamu degradasi sendiri dirimu, kamu rendahkan sendiri dirimu. Orang yang seperti ini nanti bisa self-sabotage, mensabotase dirinya sendiri. Harusnya bisa jadi juara sih, kamu kecil-kecilkan sendiri dirimu, akhirnya nggak jadi juara kamu. Harusnya kamu sudah pinter jadi ahli pidato, tapi ya karena kamu jarang tampil, akhirnya ya sampai hari ini tidak berkembang. Yang mensabotase dirimu siapa? Dirimu sendiri. Nanti kita bahas agak panjang ini, self-sabotage ini. Bagaimana kita mensabotase diri kita sendiri. Hati-hati kalau sampai level self-harm, menyakiti diri. Biasanya kalau sudah menyakiti diri ini ya, levelnya sudah agak depresi.
Jadi, nah, nekat sudah, Mas, jangan banyak makan itu, nanti sakit sampean darah tinggi loh, ndak apa-apa, mati yo ben, anu yo ben. Nah, itu biasanya wis mulai. Iki rotok gawat kalau sudah begitu. Jadi salah ya sudah, rusak ya ben, hancur-hancurlah sekalian. Nah, itu biasanya kalau sedang patah hati begitu. Jadi self harm, menyakiti dirinya sendiri. Nah, ini atmosfernya. Dunia kebencian terhadap diri itu ternyata ya bersinggungan dengan harga diri, nilai diri, sabotase diri, dan juga menyakiti diri sendiri. Ayo ya, kita mulai malam hari ini latihan. Karena model self-hate ini yang seperti saya sebut tadi adalah ciri orang yang hidupnya tidak bahagia. Tidak mungkin dia bersyukur, wong merasa hidupnya berat, dan jadi beban, baik bagi dirinya maupun lingkungan sekelilingnya. Kita lanjutkan. Nanti sebelum filosofinya, kita lihat ciri-cirinya dulu. Ini dulu pernah kita bahas sekilas ketika kita membahas self-love, cinta diri. Nah, malam hari ini lawannya, self-hatred. Orang yang benci diri itu punya beberapa ciri khusus. Yang pertama, selalu melihat negatifnya dirinya. Pokoknya diriku itu apalah, wis pokoknya. Sudah tidak ada nilainya. Padahal ada pinternya loh diri ini, tapi kamu lihat wajah saya itu jelek, sing ditonton itu terus. Padahal kamu geser sedikit loh, di balik wajahmu ada otak yang cerdas loh. Kamu tidak bangga, kamu kok sibuk dengan wajah saja. Padahal mungkin wajahmu hanya sempurna sih, cuma ada jerawatnya saja 3 atau 4 itu. Tapi kamu sibuk lihat jerawat itu saja. Lupa banyak nikmatnya Allah yang lain loh di sekujur tubuhmu. Tapi kamu hanya lihat itu. Hidupmu perfect, sempurna. Kurangnya cuma 1, belum punya pasangan, itu saja. Tapi itu kamu koyo-koyo wis arep mlebu neraka itu. Waduh, beratnya hidupku. Cuma itu saja. Jadi selalu melihat negatifnya diri. Itu ciri-ciri self-hatred. Yang kedua, biasanya terus membandingkan diri dengan yang lain, melihat di yang lain sisi positifnya, yang dalam dirimu sisi negatifnya. Sehingga terus muncul iri atau muncul dengki. Enak ya temanku itu males kuliah tapi nilainya bagus-bagus. Kamu bandingkan, saya juga males sebenarnya tapi nilaiku kok jelek ya misalnya. Kamu bandingkan dirimu dengan teman. Hidup selalu dalam perbandingan. Orang Jawa punya pepatah urip itu wang sinawang, saling melihat. Kita selalu saja melihat yang lain lebih dari kita. IP-mu paling tinggi tapi lihat temanmu, enak ya teman-teman itu bisa ngobrol asik, bisa hidup santai, saya kok enggak bisa ya. Nah, ini golongannya self-hatred. Kamu banding-bandingkan terus. Jadi, ojo dibanding-banding ke. Kama kola. Lagu dangdut. Baik. Yang ketiga, tidak percaya diri. Tidak pede. Jadi kamu merasa tidak bisa apa-apa, padahal banyak kebisaanmu. Pokoknya bahasa sederhananya minder. Disuruh apa-apa minder, padahal bisa. Sehingga kadang-kadang ya ketika ketemu momennya yang kamu harus menunjukkan kemampuanmu, akhirnya kamu gugup. Jadinya tidak maksimal. Begitu tidak maksimal, kamu lihat dirimu tambah rendah lagi. Tiba-tiba disuruh ngaji di depan orang banyak. Padahal kamu bisa kok ngaji, itu sudah lancar. Tapi begitu karena kamu minder, akhirnya tidak maksimal. Keluarnya sering salah diingetin orang. Terus kamu tambah drop, tambah minder.
Ini hatred mindset, self-hatred mindset. Karena kamu tidak percaya diri, akhirnya kamu tidak maksimal. Ketika kamu tidak maksimal, hasilnya tidak bagus. Ketika hasilnya tidak bagus, kamu tambah benci dirimu sendiri. Oke. Padahal kamu jago loh, padahal kamu hebat loh. Misalnya kamu nembak orang lain, nembak pasanganmu mesti langsung diterima. Tapi karena kamu tidak pede, nembaknya ragu-ragu. Akhirnya ditolak, kamu terus tambah tidak pede lagi. Nah, ini self-hatred, siklusnya. Yang keempat, ciri bahwa teman-teman benci dengan diri sendiri apa? Sulit menerima pujian. Wong orang itu sudah jelas-jelas muji kita loh, tapi kita merasa Anda itu mesti basa-basi saja. Ini mesti karena teman sendiri sih ngomongnya mesti ngono. Coba di belakang ngomongnya mesti beda. Kita sulit dipuji, jadi dipuji orang kalau kita merengut saja, dipuji orang kita mencucu saja. Kok ndak seneng dipuji orang? Itu paling basa-basi Pak. Itu ndak serius mesti. Ini self-hatred. Padahal mungkin orangnya tulus. Melihat kita mampu terus dia puji. Seandainya toh dia basa-basi, kita kan bisa membaca itu berarti dia menghargaiku, tidak ingin menyakitiku. Di titik itu pun kita kan tidak harus drop, tidak harus anti dengan pujian. Bahwa pujian itu membuat orang terlena, tapi kan kita menolaknya kan tidak harus segitunya. Jangan kok dipuji, wah hari ini kok ganteng sekali mas. Kamu basa-basi ya, ngomong yang enak saja, yang lainnya ya enggak. Ya diterima saja. Jadi sulit menerima pujian. Kemudian merasa bahwa orang-orang itu mesti melihatku semua dan secara negatif. Jadi kalau pas jalan misalnya ada orang nongkrong pinggir jalan, ini lihat aku, mesti lihat aku ini. Bajuku ada yang salah enggak? Terus rambutku ada yang keliru enggak? Pokoknya aku kelihatan pucet enggak? Kamu bingung, merasa orang itu matanya lihat kamu semua. Dan kamu terus merasa kecil, merasa salah apa ya aku, kurang apa ya aku. Itu salah. Padahal orang di pinggir jalan itu kan, ya biasa kan ada orang lewat ya dilihat, tapi ya enggak segitunya kok. Wah mesti perhatian enggak begitu. Ya kayak kalian nongkrong, misalnya kalian yang di pinggir jalan, ada orang lewat kan biasa saja. Ada temanmu lewat ya biasa saja. Tapi yang lewat merasa nonton aku ya mesti, ngomong jelek ngerasani ya mesti. Kira kamu gitu, curigamu. Jadi pokoknya kamu anggap orang lain itu tidak suka kamu semuanya. Ini self-hatred. Jadi kamu memberi dirimu beban yang sangat berat. Tadi dipuji merasa tidak nyaman, apalagi dikritik. Habis sudah. Kalau ada yang kritik itu langit runtuh sudah bagi orang ini. Padahal mungkin kritiknya simpel saja. Mas itu di mulutnya ada nasinya loh. Kamu malunya kayak habis melakukan apa? Biasa saja, ya kritik kecil saja, sederhana saja. Mungkin kadang-kadang ya kritiknya penting, tapi kan orang yang self-hatred ini begitu dikritik, ya dia merasa bahwa dia hidupnya sudah rendah, hidupnya sudah kotor, hidupnya sudah kacau, hidupnya sudah tidak di rel yang seharusnya. Jadi ini berarti kalau teman-teman sering begini ya coba dicek jangan-jangan ada gejala self-hatred tadi. Jadi kita terlalu benci dengan diri kita, jadi kita waspada dengan diri kita sendiri. Begitu ada orang kritik kita merasa wah ini aku jelek ini. Padahal mungkin kritiknya itu hanya bagian tertentu dari diri kita. Mungkin baju kita, mungkin kritik potongan rambut kita atau ngeritik wajah kita yang pucat karena jarang tidur, tapi kita merasa diserang semua aspek diri kita. Nah, tentang kritik ini ya memang butuh ketahanan mental sendiri. Tidak sembarangan orang senang dikritik. Tapi orang yang hatinya luas dan terbuka biasanya lebih mudah menerima kritik secara positif. Tapi orang-orang yang self-hatred ini, yang benci dirinya itu biasanya panik kalau dikritik.
Kalau teman-teman kok misalnya posting apa di medsos, terus dikritik orang, kok teman-teman langsung panik, itu jangan-jangan ada gejala ini. Padahal ya biasa saja orang, apalagi di medsos. Kadang di medsos itu yang ngeritiknya iseng saja. Ini kok isinya muji-muji semuanya, tak tambahi kritikan yang misuh-misuh lah sekali-sekali. Padahal itu iseng saja dan kamu nanggapinnya serius. Kamu tidak bisa tidur gara-gara satu komen itu, padahal 100 komen positif. Hanya satu komen yang negatif, kamu terus tidak bisa tidur. Wah, ini harus diperbaiki lagi, ini harus diubah. Akhirnya kamu ubah. Dan terbalik akhirnya, yang muji satu, yang 100 tidak suka. Gara-gara kamu mudah panik. Nah, itu jangan-jangan kita agak self-hatred. Benci dengan diri kita sendiri sehingga salah kecil satu saja kita anggap salah banyak yang besar. Kemudian ada lagi anggapan bahwa aku tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Kalau dekat dengan orang lain, jangan-jangan orang lain susah karena aku. Aku tidak betah dekat dengan orang lain. Nah, ini cara berpikir seperti ini ya, kemungkinan ada gejala self-hatred. Benci dengan diri kita sendiri, kita menilai diri kita terlalu rendah. Ini mirip minggu lalu ketika orang agak antisosial. Kalau bergaul, adaptasinya lama. Dia menganggap dirinya susah nyambung dengan orang lain. Nah, ini self-hatred mindset. Bahkan sampai yang terakhir, tidak berani bermimpi macam-macam. Tidak berani bercita-cita tinggi. Cita-citanya apa mas besok kalau sudah lulus kuliah? Tidak tahu saya apa ya saya bisa, apa ya saya mampu, apa ya saya... Ya, kalian kalau jawabannya begini ada gejala self-hatred. Kalian tidak percaya diri bahwa kalian bisa. Sudah lulus sampai semester 6, sekarang bisa apa? Tidak bisa apa-apa saya itu pak, tidak tahu ini. Itu rada minder gitu, jangan-jangan kalian benci dengan dirimu sendiri di kadar tertentu. Padahal ya kamu bisa, ya sedikit-sedikit saya bisa lah Pak filsafat, meskipun tidak terlalu dalam, tapi ya ngerti lah saya. Nah itu masih mending. Tapi kan banyak orang, saya tidak tahu, mungkin ada efek dari gaya orang timur yang lebih suka tawaduk. Jadi gayamu kayak tawaduk padahal sebenarnya minder. Jadi tidak percaya diri. Nah ini coba kalian renungi ya, ini ciri-cirinya saja biar lebih paham pengantar untuk self-hatred mindset. Coba perhatikan lebih luas. Ini kalimat, kata-kata yang sering kalian sampaikan untuk dirimu sendiri. Kalau kalian benci aku dengan diriku, itu kemungkinan self-hatred. Aku itu loh sudah niat poso Senin Kemis, kok ya setiap kali hari Senin pura-pura lupa sarapan itu loh. Benci aku dengan diriku. Sudah niat sholat tahajud mau tak istiqomai, sudah niat mau rajin sedekah, sudah niat baikku banyak kok ndak ada yang jalan. Benci aku dengan diriku. Nah, sudah niat mau banyak baca, belakangan ini banyak belajar kok ndak jadi. Buka HP niatnya mau ngaji kok ya jadi tiktokan misalnya. Wah, benci aku dengan diriku. Nah, ya kalau banyak-banyak itu ya bisa bikin self-hatred mindset tadi. Jadi, lama-lama kalian ndak sadar yang paling kalian benci di dunia ini ternyata dirimu sendiri. Saking seringnya kamu membenci dirimu yang tidak cocok dengan ideal yang kalian tetapkan. Atau yang nomor 2 itu. Ini sering dikatakan orang yang baru putus cinta. Aku tidak membencimu karena engkau tidak cinta padaku, tapi aku membenci diriku yang masih saja mencintaimu. Itu kan ini kalimatnya orang yang baru diputus kan banyak yang seperti ini.
Ya, engkau tidak mencintaiku hakmu, tapi kok aku ndak bisa ya. Ini kan gaya stoik kan gini. Aku ndak bisa benci kamu yang tidak cinta lagi padaku karena itu di luar kontrolku. Tapi kok aku ndak bisa ngontrol hatiku biar menghilangkan cintaku padamu. Benci aku pada diriku ini. Kalimat ini menunjukkan self-hatred tadi. Jadi pokoknya aku itu jelek karena tidak bisa menghilangkan cinta padamu. Atau lebih netral, kalau tadi kan untuk cinta misalnya, aku benci orang yang mengingkari janji. Misalnya ada temanmu utang atau temanmu pinjem apa, tidak kembali-kembali atau mengingkari janji. Namun aku lebih benci diriku yang mudah sekali dibohongi. Jadi kan sering kita bikin ini. Mungkin muncul karena kita minder, kita takut, kita tidak berani mengekspresikan diri, bilang terang-terangan, aku tidak suka kamu bohong padaku. Tidak berani bilang gitu. Cuma bilangnya, aku tidak suka dibohongi, tapi aku lebih tidak suka lagi diriku yang mudah sekali dibohongi. Nah, gaya-gaya kayak gini kan sering kita pakai dalam pergaulan. Selalu menyalahkan diri sendiri. Bukan salah siapa-siapa, ini salahku semua. Selalu yang disalahkan dirinya, padahal jelas-jelas temennya yang salah. Sandalmu dibawa lari, tidak kembali. Bukumu dipinjem, tidak kembali. Memang salahku. Kok yo tak pinjemin saja. Kok sing salah dirimu? Yang salah temenmu, pinjem tidak dikembalikan. Yang disalahkan dirimu. Ini kalau tidak hati-hati terakumulasi jadi self-hatred. Kamu memandang dirimu sangat kecil. Ada lagi yang bilang misalnya, tidak ada lagi orang yang peduli padaku. Nah, ini juga self-hatred. Dua yang terakhir ini agak tricky maknanya, tapi kalau tidak hati-hati juga jatuhnya bisa self-hatred. Aku kan bukan orang penting. Tidak ada aku toh ya semuanya jalan. Aku tidak hadir juga tidak apa-apa kok, yang lain banyak yang bisa kok. Ini harus hati-hati. Bisa saja jatuhnya mengecilkan diri sendiri. Siapalah aku. Misalnya kalian mau ngaji ini, saya tidak datang juga sudah banyak yang datang kok. Dan juga tidak ada yang peduli saya yang datang apa enggak. Loh, bahwa kamu tidak bisa datang tidak apa-apa, tapi tidak usah pakai kalimat yang mengecilkan dirimu. Ngapain? Mbok ya sekali-sekali agak pede, kalau saya nggak datang, nggak rame ngajinya. Karena yang biasa rame aku, yang lain tawaduk semua misalnya. Nah ini biasa saja berpikir, nggak harus sambil mengecilkan dirimu. Ya wajarlah sekali-sekali kamu nggak hadir ngaji misalnya. Tapi nggak harus dengan mikir, aku nggak datang pun acara tetap lancar kok. Nggak ada aku pun jalan kok. Jadi pakai diksi yang lebih positif saja. Atau yang terakhir itu hati-hati juga, itu agak trik itu maksudnya maknanya benar. Tapi kalau kita maknai sebagai mengecilkan diri, ya bisa melahirkan self-hatred tadi. Misalnya kalau ada orang menghinamu, sadarilah bahwa sebenarnya hinaan itu tidak berarti. Dia hanya tahu sedikit tentangmu. Engkau yang lebih tahu betapa lebih banyak kejelekanmu. Hanya saja aibmu ditutupi oleh Allah. Kan begitu banyak. Ini bagus kalimat ini. Kesadaran betapa Allah itu sayang dengan kita, menutupi aib-aib kita. Tapi kalau dimaknai sebagai mengecilkan diri, bahwa aku itu jelek, aku itu jahat, aku itu buruknya luar biasa, ini nanti bisa melahirkan self-hatred. Orang yang tidak bersyukur. Jadi ini kan kalimat yang sehari-hari sering kita pakai. Yang kita tidak sadar membentuk kepribadian benci diri. Ya orang yang membenci dirinya ya tentu saja sulit berkembang, sulit maju, sulit mencapai sesuatu. Wong dia tidak percaya dengan dirinya, menganggap dirinya tidak kapabel, tidak mampu, layak dibenci. Maka
Ayo latihan pelan-pelan untuk tidak mudah jatuh pada self-hatred. Benci pada diri sendiri. Apalagi banyak prinsip-prinsip yang kalau salah memaknai bisa jatuh negativitas. Oke, saya lanjutkan. Ini membahas yang tadi. Buahnya self-hatred itu apa? Kebencian pada diri kita itu apa? Self-sabotage. Kita akhirnya mensabotase diri kita sendiri. Mensabotase itu kan menghancurkan, merusak secara diam-diam, terselubung. Itu kan disabotase. Kita tidak sadar tiba-tiba ditikam dari belakang, itu kan istilahnya sabotase. Kita tidak sadar tiba-tiba dijatuhkan, dijegal dari belakang, namanya kita disabotase. Kali ini yang mensabotase kita siapa? Diri kita sendiri. Yang jegal kita siapa? Diri kita sendiri. Yang membuat tidak maju kita siapa? Diri kita sendiri. Ini namanya self-sabotage. Kita merusak diri kita sendiri, kita melukai diri kita secara psikologis. Dan biasanya memang kita tidak sadar. Kalau kitalah yang jadi penghalang kemajuan kita. Kita tidak sadar kalau kita sendirilah yang membuat kita tidak bergerak, tidak progres dalam hidup ini. Ini namanya kita mensabotase diri kita sendiri. Penjahatnya ternyata kita sendiri. Nah, ini yang penting kita pahami. Cirinya apa self-sabotage itu? Coba kita cek ya. Ini saya ambil dari salah satu sumber. Ini kenapa disebut sabotase? Karena kita tidak sadar. Yang pertama, lupa. Awalnya memang sengaja melupakan, lama-lama lupa beneran. Kok minggu lalu tidak masuk, Mas? Lupa, Pak, saya kalau ada kuliah. Awalnya memang males kuliah sih, kalau ditanya alasannya lupa. Lama-lama ya lupa beneran. Jadi pura-pura lupa dan akhirnya lupa beneran. Itu diri kita di self-sabotage. Karena orang itu biasanya apalagi kalau berulang-ulang, itu dari semula tidak sengaja lama-lama jadi terbiasa. Loh, harusnya kan seperti yang kamu bilang. Minggu ini kamu mau lebih banyak ibadah, lebih banyak sholat malam. Saya pengen sholat malam tapi kok ya lupa ya. Puasa Senin Kemis sudah saya niati, lupa saya makan. Ya memang nggak terlalu mantap niati. Nah, lupa itu bagian dari ciri self-sabotage. Awalnya mungkin kita memang tidak ada passionnya, kemauannya tidak terlalu kuat, ragu-ragu maju atau mundur, akhirnya mekanisme diri kita nabrak kita, sudahlah lupakan saja. Kayak tadi, awalnya sih memang males-malesan kuliah, akhirnya ya lupa kalau ada jadwal. Padahal kalau memang serius mau kuliah, lupa itu tidak mungkin sekarang mekanisme untuk mengingatkan banyak. Mungkin kamu nulis, kamu tempel di kamar kosmu atau kamu bikin alarm di HP-mu. Banyak sekali mekanisme untuk mengingatkanmu. Tapi karena memang kamu tidak terlalu niat, semua itu tidak kamu lakukan, akhirnya kamu lupa. Jadi kalau dalam banyak hal yang penting teman-teman kok lupa, coba dicek lagi. Jangan-jangan kita memang tidak terlalu minat ke sana. Kalau itu hal yang baik, berarti kita sudah disabotase oleh diri kita. Karena kitanya sendiri memang tidak serius. Yang kedua, mirip dengan lupa, terlambat. Ya kalau tadi, kenapa tidak kuliah lupa Pak? Kalau ini, kok tidak ngumpul tugas kemarin? Terlambat saya Pak nyusunnya, itu terlambat. Ada apa-apa terlambat. Atau menunda-nunda. Jadi tugas ini ditunda, tugas itu ditunda. Mau bikin tulisan nanti dulu baca-baca dulu. Begitu buka HP baca-baca, nanti dulu buka Instagram, buka TikTok dulu. Begitu buka TikTok tidak bisa selesai sudah.
Kan buka TikTok itu kan tidak pernah sekali kan, terus scroll lagi itu bisa jam-jaman kamu di situ. Akhirnya terlambat, akhirnya banyak hal tertunda-tunda, itu self sabotage. Tugasmu terus tidak jalan. Jadi coba perhatikan yang selalu sering merasa lupa, merasa terlambat, banyak hal dia tunda-tunda, kemungkinan dia sedang disabotase oleh dirinya sendiri. 3 hal ini kan sering membuat kita tidak sukses, tidak berhasil mewujudkan cita-cita dan keinginan kita. Yang keempat, mulainya oke, tapi terus tidak selesai-selesai. Nah, ini di antara ciri self-sabotage. Begitu diajak jalan, ayo oke. Bikin tulisan, ayo oke. Begitu nulis dapat 2 kalimat, lanjutannya besok saja ya. Ya. Terus besok, nanti dulu, nyari bahan dulu, oke. Akhirnya tidak selesai-selesai. Seminar tahun 2021 munculnya 2023. Kok kamu lama hilangnya? Nyari inspirasi, Pak. Golek inspirasi 2 tahun loh. Ya, siap memulai, tapi tidak selesai-selesai. Kan yang membuat tidak selesai itu diri kita dengan segala argumentasinya. Ini namanya kita di self-sabotage. Kita disabotase oleh diri kita sendiri. Atau muncul di pikiran kita bahwa saya tidak mampu ini menyelesaikan. Tidak sanggup saya. Belum dicoba sudah tidak sanggup duluan. Ini juga ciri self-sabotage. Jadi mensabotase diri, akhirnya kita tidak jalan. Atau berhenti tanpa alasan rasional. Kok tidak jalan? Tidak tahu Pak ya. Saya nunggu mood dulu. Saya itu orangnya tergantung mood Pak. Itu kan biasanya ya alasan males saja. Tapi kamu pakai argumen tergantung mood. Nunggu moodnya Pak. Kalau saya tidak mood itu tidak jalan Pak. Kalau saya sudah mood Pak, sehari bisa dapat 1 bab. Lah kamu kapan pernah sehari 1 bab? Belum pernah Pak. Wong tidak muncul-muncul moodnya. Kan tadi saya bilang nunggu mood Pak. Dan moodnya tidak muncul-muncul. Ya bolak-balik mood aja neng ya ora. Ini namanya self-sabotage. Kamu disabotase oleh dirimu sendiri. Kenapa begitu? Kamu tidak percaya diri. Kamu tidak mantap dengan dirimu. Yo, akhirnya kamu dibajak oleh dirimu sendiri. Nah, coba perhatikan kalimat-kalimat itu. Itu bagian dari kesadaran diri yang negatif. Aku tidak mampu, aku tidak layak sukses, aku tidak bisa melakukan itu, aku tidak pantas mendapatkan itu. Kalau aku coba, mesti aku gagal. Ini kesadaran diri yang negatif. Bagian dari, kalau kita mengucapkan kalimat ini, sebenarnya kita sedang membajak diri kita sendiri. Akhirnya tidak jalan, tujuan, cita-cita, keinginan kita tidak wujud. Ya meskipun kita merasa Pak, saya kok rasanya kemampuan saya tidak seperti yang saya harapkan, tapi kamu merasa bisa, ya jalan saja. Kayak acara zaman dulu itu loh, yang di TV zaman dulu, saya tidak tahu teman-teman pernah lihat enggak? Benteng Takeshi. Nah, itu kan seru itu. Yo, sudah ngerti mau kejelungup kan, aku bisa. Terus lari meskipun terus jungkel masuk tapi tidak apa-apa, semangatnya kan bagus, lari sambil teriak-teriak gitu. Nah, jadi itu kan optimal upayanya. Kalau sejak awal sudah, saya bisa apa enggak ya, saya mampu apa enggak ya, ya setengah hati kamu, setengah jalan. Jadi jangan biarkan dirimu membajak dirimu sendiri, sehingga kamu tidak maju-maju. Ada saja, kalau alasan itu ada saja pokoknya wis. Kamu bisa bikin 1001 alasan untuk keminderanmu, ketidakpercayaan dirimu. Mulai dari alasan biasa sampai alasan religius bisa kamu buat.
Tapi kamu tidak bisa membohongi dirimu, sebenarnya kamu sedang lari, kamu sedang menghindar dari dirimu sendiri. Ini ciri dari self-hate, orang yang benci dirinya. Bisa saja kamu membohongi banyak orang dengan argumenmu, atau kamu tutupi dengan apa. Tapi dirimu sendiri tidak bisa bohong bahwa kamu sedang mengebiri dirimu sendiri. Kamu sedang membajak dirimu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini loh kehancuran yang dihasilkan dari self-sabotage tadi. Pembajaan diri tadi. Jadi, orang yang berpikirnya negatif, ya nanti hidupnya pasti negatif. Ketika gaya hidupnya negatif, ya dia tidak mampu mencapai tujuan hidupnya. Banyak target-target tidak jalan. Ketika target-target tidak jalan, dia merasa jatuh namanya, rusak reputasinya. Dia merasa kecil, merasa tidak bernilai. Dari situ mungkin muncul rasa malu, rasa bad mood, rasa marah, dan lain sebagainya. Akhirnya self-esteem-nya rendah. Dia tidak percaya diri, dia merasa tidak berharga. Jadi berpikir yang negatif tentang dirinya, akhirnya tidak sukses. Ketika tidak sukses, dia merasa tidak berharga. Dari rasa tidak berharga itulah dia terus malu, dia terus bad mood, dia terus marah-marah, dan lain sebagainya. Dan puncaknya merasa bersalah, stres, depresi, frustasi. Jadi yang rusak akhirnya diri kita sendiri. Jadi ini rute kebencian terhadap diri itu ya efeknya besar. Maka teman-teman ya tadi sih sebenarnya cuma sederhana. Misalnya menunda-nunda saja, males-malesan saja, melupakan ini, melupakan itu, atau merasa tidak mampu dan lain sebagainya. Tapi efeknya ternyata besar untuk konstruksi hidup kita. Kan tadi bahkan sampai ya depresi, frustasi puncaknya. Mungkin yang level tidak terlalu dalam bisa rasa malu. Atau seandainya tidak malu ya bad mood. Atau jadi agresif. Kerjaannya marah-marah terus, sensitif. Temennya ngomong apa, dia tanggapannya apa. Ada temennya senyum atau temennya ketawa tentang apa, dia itu mesti menertawakan aku itu. Mesti menertawakan kegagalanku itu. Ada temennya ngobrol berdua, itu mesti ghibah itu ngomong aku itu mesti. Ngomongannya, kamu sensitif. Jadi dosennya ngajar di depan kelas, ini dosen kok lihat aku terus. Mungkin nganggap aku bodoh apa gimana sih. Kamu jadi sensi. Jadi maka yuk kita hati-hati ya, jangan sampai kita membajak diri kita sendiri. Nah, cara menaklukkannya kemudian bagaimana? Kalau ini agak panjang prosesnya. Jadi ayo pelan-pelan ya kita taklukkan pembajaan tadi. Ini proses penyelamatan diri ini. Yang pertama apa? Kenali perilaku-perilaku kita yang sering muncul saat self-sabotage tadi. Saat terjadi pembajaan diri karena kebencian kita pada diri kita. Seperti tadi loh, kita kenali, oh saya itu biasanya males-malesan Pak. Atau saya itu biasanya tidak menyelesaikan pekerjaan. Saya biasa menunda-nunda Pak, saya biasa. Ayo kita kenali ya, kalau kita biasanya bagaimana? Perilaku kita yang seperti apa yang membajak diri kita? Kalau sudah ketemu
ayo dikenali emosi yang seperti apa sih yang membawa kita pada perilaku tadi. Oh, saya males-malesan itu biasanya kalau jenuh, Pak. Saya males-malesan itu biasanya kalau lapar, Pak. Saya males-malesan, ayo dikenali ya. Jadi emosi yang mana yang membawa pada perilaku yang negatif tadi. Kalau sudah kenal emosinya, saya kalau sedang marah Pak, kalau sedang bosan Pak, kalau sedang bad mood dan lain sebagainya. Kalau sudah ketemu, sekarang ayo kita cari pikiran apa atau prinsip hidup apa yang bisa melahirkan emosi tadi. Karena perilaku ini muncul dari emosi, emosi ini kan muncul dari keyakinan-keyakinan atau pikiran kita. Oh, karena prinsip saya, Pak, itu maju ndak maju itu kan sebenarnya sesuai takdirnya Allah saja. Jadi makanya saya males-malesan misalnya. Saya punya prinsip begini, Pak, itu. Nah, ini berarti akarnya ada di sini, ada di cara berpikir kita. Saya selalu menunda-nunda, Pak, karena dalam pikiran saya kalau memang terjadi pasti akan terjadi, kalau enggak ya enggak, Pak. Nah, itu. Cara mikir seperti ini ternyata yang membuat kita menunda-nunda. Oh, saya itu orangnya Pak, lupa, Pak. Nah, sering lebih suka melupakan sesuatu karena sering menggampangkan, meremehkan. Kenapa kok bisa begitu? Oh, ternyata akarnya adalah karena bagi saya, Pak, yang penting dan nomor satu adalah akhirat saja, Pak. Kalau dunia itu tidak penting misalnya. Oh, cara berpikir ini yang jadi akarnya. Coba kalian cari akarnya. Jadi ini makanya tadi saya bilang ini perlu agak panjang mikirnya. Harus punya kepandaian tertentu membaca diri. Jadi perilaku saya tadi muncul dari emosi yang seperti apa? Emosi tadi lahir dari cara berpikir yang bagaimana. Kalau sudah ketahuan semua, saatnya mengubah cara berpikir sehingga emosinya terkendali dan perilakunya sesuai yang diinginkan. Nah, ini baru kita ubah yang menjadi yang positif. Dan yang terakhir, ayo dikembangkan perilaku-perilaku lain yang juga mendukung. Oh, saya ini sekarang butuh hidup yang lebih rajin, lebih teratur misalnya. Untuk bisa hidup yang rajin ini perlu cara berpikir istiqomah misalnya. Untuk bisa menghidupkan cara hidup dan cara berpikir istiqomah ini saya harus ini, harus itu. Ini yang self-supporting. Jadi yang mendukung kebiasaan. Kalau saya ingin rajin, saya harus bangun pagi ini, Pak. Tiap pagi bangun pagi sekarang. Nah, itu berarti kebiasaan yang mendukung. Nah, sekarang saya harus membiasakan senyum, Pak. Karena problem saya ada pada tidak punya teman misalnya. Ya senyum, kemana-mana senyum misalnya. Nah, ini self-supporting. Jadi kebiasaan yang mendukung, kembangkan juga. Nah, ini kalau diceramahkan tadi 5 menit, tapi kalau dipraktekkan bisa panjang. Karena penyakit pembacaan diri ini biasanya sudah akut ada dalam diri kita. Males, kemudian mudah lupa, menunda-nunda, itu kan ya gaya hidup kita selama ini.